warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, anak hari ini kita bertemu lagi semuanya dalam keadaan sehat, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga kita berkurang pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semangat lagi anak-anak. Pagi. Indonesia juara satu. Luar biasa. Tepuk tangan. Kabarnya hari ini bagaimana? Baik. Semuanya sehat? Ini harus selalu kita syukuri, kita sehat dan kita nikmat. Yang paling utama apa? Nikmat iman dan Islam. Sehingga pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan untuk bisa mengikuti pembelajaran di sekolah. Hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak mau mengakses daftar hadirnya anak-anak ini. Yang pertama Aga Basi, D, terus. Kedua Akbar Satoso, ya. Tiga Alia Anggreni Saputri, ya. Keempat Angel Putri Prabowo, hadir. Ya. Kelima Argun Sinta Aira, hadir. Semoga selalu sehat. Anak-anak, saya lihat duduknya ini masih kurang rapi. Jika kita mau belajar, kita harus siap bagaikan pasukan yang lebih baris. Nah, itu tolong dirapikan dulu barisannya. Yang di bawah yang dilihat ketika di bawah ada sampah, tolong diambil. Kita harus terbiasa hidup bersih, karena kita tahu bersih itu adalah sebagian dari iman. Anak-anak, hari ini kita akan mulai pembelajaran P5. Apa itu P5, anak-anak? Kita akan memulai pembelajaran hari ini dengan tema bangunlah jiwanya, bangunlah ibadahnya. Kita tahu di dalam sebuah perkataan, makalah mengatakan di dalam jiwa yang sehat atau di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memulai berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama. Berdoa sesuai agama masing-masing dimulai. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis Rabbi Wadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca bersama-sama surat Al-Insyirah. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Alhamdulillah. Anak-anak, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Bangsa dan
dengan tema bangunlah jiwa dan raganya. Pembahasan kita pada pagi hari ini adalah tentang merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Karena kita tahu di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, perhatikan di layar. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus tahu dulu namanya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu yang pertama, mengidentifikasi pentingnya menjaga keseimbangan kesehatan jasmani, mental, dan rohani, serta berupaya menyimbangkan aktivitas fisik, sosial, dan ibadah. Kita tahu di dalam hidup ini kita selalu menghadapi berbagai macam kondisi. Saat itu kita membutuhkan kondisi badan kita fit. Untuk apa anak-anak? Kalau kita fit, kita bisa ngapain? Beraktivitas. Terutama karena kita sebagai seorang muslim, maka kita harus tahu apa tujuan kita hidup ini. Nah, tujuan kita adalah beribadah. Ketika badan kita sehat, jiwa kita kuat, maka kita bisa beribadah, melaksanakan tugas sebagai hamba Allah. Anak-anak, agar badan kita sehat, jiwa kita kuat, maka mari kita laksanakan senam P5. Semuanya berdiri. Silakan dilihat di layar. Ini gerakannya sama-sama. Masuk ke dalam pembelajaran ya. Bapak memiliki beberapa pertanyaan pemantik ya. Silakan dilihat di layar. Pertanyaan pertama ya. Apa makna dari kesejahteraan diri bagi peserta didik? Yang kedua, apa yang tercakup dalam kesejahteraan peserta didik? Dan yang ketiga, apa saja pengaruh kesejahteraan diri seorang terhadap kehidupannya? Nah, silakan anak-anak menjawab pertanyaan ini, ditulis di lembar kertas. Nanti setelah ini Bapak akan menanyai. Silakan. Anak-anak sudah menjawab semuanya? Sudah. Semuanya jawabannya di lembaran? Sudah. Silakan salah satu menjawab. Nah, silakan kita. Nomor 1. Kesejahteraan diri peserta didik merupakan suatu keadaan di mana peserta didik dalam kondisi moral positif, memiliki sifat ketahanan dan kepuasan diri yang kuat, berasa aman di sekolah. Nah, bagus sekali, tepuk tangan. Saat ini silakan kalian membentuk kelompok, ya, 4 kelompok sesuai dengan pembagian yang sudah kita sepakati. Silakan kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di sebelah kelompok belakangnya, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini. Silakan. Kelompoknya masing-masing. Anak-anak sudah membentuk kelompoknya masing-masing ya. Setelah ini Bapak Hakim akan membagikan 4 LKPD ya. Nanti silakan disimak, kemudian didiskusikan di kelompoknya masing-masing. Kelompok 1.
Nah, sebelum mengerjakan lembar kerja siswa, silakan disimak di layar LCD dulu. Perhatikan. Kegiatan kita aktivitas kelima saat ini yaitu kebutuhan nutrisi harian. Dimensinya beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Suplemennya adalah merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Kemudian tujuannya adalah mengidentifikasi pentingnya menjaga keseimbangan antara jasmani, mental, dan rohani, serta berupaya menyeimbangkan aktivitas fisik, sosial, dan ibadah. Ya. Kemudian pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang nutrisi, ya, atau kandungan gizi yang ada di dalam sejumlah kandungan zat yang berasal dari berbagai bahan pangan dan makanan yang berfungsi serta penting untuk menjaga, memelihara, serta membangun berbagai sel dan jaringan tubuh. Untuk itu silakan disimak video tentang gambaran, ya, apabila seseorang itu kurang atau tidak memiliki kandungan gizi yang cukup dalam tubuhnya, sehingga dia akan mendapati dirinya. Silakan disimak di dalam video berikut ini. Nah, setelah kalian melihat tayangan video tadi tentang bagaimana dampak dari gizi buruk, ya, ketika ada seorang anak yang memang dari keluarga tidak mampu, kemudian dia mendapati anak tersebut kurang makanannya dalam tubuh. Nah, untuk itu silakan kalian kerjakan RK, ya, yang ada di situ tentang bagaimana cara mengkondisikan seseorang biar memenuhi nutrisi. Sambil kalian di situ nanti ada bahan tentang menghitung, ya, BMR, yaitu apa? Tentang bagaimana nutrisi badan itu terpenuhi atau belum atau tidak. Sambil disimak di depan menghitung nutrisi manusia menggunakan rumus Harris Benedict. Itu rumus yang digunakan oleh ahli gizi. Rumus ini memperhitungkan usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan tingkat aktivitas. Ya. Jadi gini, bagaimana kita di dalam kegiatan pembelajaran ini? Kalian biasanya kalau berangkat ke sekolah pagi sarapan dulu atau tidak? Ya. Nah, pasti semuanya sarapan. Ya. Apakah makanan yang kita makan selama ini sudah terpenuhi nutrisinya? Sudah terpenuhi gizinya? Nah, itu kita harus tahu. Nanti kita akan hitung rumus ideal di dalam kadar nutrisi itu. Salah satunya menggunakan rumus BMR, ya. Silakan dilihat di LKPD-nya masing-masing. Di situ nanti setiap kelompok silakan kalian hitung, ya, bagaimana berat badannya, kemudian tinggi badan, dan juga adalah tentang usia, ya. Nanti setelah itu dihitung menggunakan rumus BMR, ya. Silakan dikerjakan. Tingginya adalah 140 tusuk ke atas. Ya wes cukup. BMR atau basal metabolisme rate, ya. Kalian nanti masing-masing adalah BMR atau laju metabolisme basal adalah perkiraan jumlah energi yang digunakan untuk menjalankan fungsi dasar tubuh dalam kondisi sehat. Enggak Pak, ini ngukur Pak. Terus, enggak kon dulu happy kok. SDK ulang tahun ini. Anak-anak, agar kita lebih jelas mengetahui tentang kandungan gizi, silakan disimak di dalam video berikut ini. Untuk menjalankan pembelajaran hari ini, ya. Apakah anak-anak sudah sarapan? Apakah kamu tahu apa manfaat makanan yang kamu makan?
pasti tidak asing dengan protein kan? Tapi apa sih protein itu? Protein adalah zat gizi yang membentuk atau membangun jaringan tubuh kita seperti otot dan tulang. Berdasarkan sumbernya, protein dibedakan menjadi protein. Apakah ada makanan kesukaanmu di sini? Jangan makanan kalian di sini suka. Adapun manfaat yang kamu dapat jika mengkonsumsi cukup protein yaitu 1. Memperbaiki sel tubuh yang rusak. 2. Meningkatkan kekebalan tubuh. Yang ketiga, Nah, anak-anak, bagaimana untuk menghitung nutrisi hariannya dengan menggunakan rumus BMR? Sudah bisa semuanya? Bisa. Terus saya contoh misalkan, ya, jika anak itu hampir tidak pernah berolahraga, maka hasil BMR-nya dikalikan 1,2. Kemudian jika anak itu termasuk anak yang jarang berolahraga, maka dikalikan 1,3. Kemudian jika seorang anak itu sering olahraga atau beraktivitas dengan fisik berat, maka BMR-nya dikalikan 1,4. Nah itu untuk menghitung kalori harian. Paham anak-anak? Silakan dihitung. Maksimal mengalikan ini. Misalkan sopo nomor 1 ini, Hugo ya. Nah, Hugo termasuk anak yang mana ini aktivitasnya? Ya, misalkan Hugo hampir olahraga setiap hari, atau sering atau jarang? Sering. Ini yang sering olahraga ini. Maka jumlah BMR-nya dikali 1,4. Misalkan apa jadi? Tadi cara olahraga misalkan, maka BMR-nya dikali 1,4 per minggu. Kalian sudah selesai semua diskusinya? Sudah. Apa dua sudah? Silakan mulai dari kelompok 1 dulu mempresentasikan hasil diskusi. Silakan. Perwakilan 3 orang saja. Silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari perwakilan dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Tuliskan beberapa hal yang harus dilakukan agar nutrisi harian kita terpenuhi. Air putih yang cukup, minum setiap hari, konsumsi makanan yang kaya gizi, makan makanan dalam porsi sesuai dan mengurangi makanan asin. 9. Presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdirinya kita di sini, kita mewakilkan kelompok 2 mempresentasikan hasil jawaban kita. Nah, jadi rencana yang akan dilakukan untuk menjaga kesehatan fisik sebagai bentuk kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berolahraga. Jadi itu jawaban dari kelompok kami. Bisa disebutkan contohnya, Kak? Tidak sehat bagi tubuh, contohnya adalah alkohol, rokok. Sini siapa yang merokok? Contoh yang baik bagi tubuh adalah berolahraga, pola makan sehat, kebutuhan air yang mencukupi, istirahat yang cukup, dan memperhatikan kebersihan badan, dan tidak menutupi hal-hal yang merugikan tubuh. Nah, sekian dari kelompok kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kita bertiga di sini untuk menerangkan hasil dari kelompok kita, yaitu kelompok 3. Apa sih hasil dari kelompok kita? Jadi kelompok kami yaitu 4 masuk di 362,2. Contoh perempuan yaitu 4,5 kg BMR 1,3. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
itu ada orangnya? Ya ini ya. Jadi kalau melihat kalorinya jumlahnya itu sangat ideal ya. Jadi untuk memberikan kecukupan yang cukup nutrisinya, jadi bisa tampak dari berat badannya ideal, kemudian tingginya ideal. Terus yang kedua siapa tadi? Firman ya. Juga tampak tinggi badan dan berat badannya juga ideal. Setelah kita diskusi dan presentasi, kemudian kalian menemukan hal-hal yang baru ya. Bagaimana cara kita memberi makanan yang terbaik bagi kita, nutrisi tercukup, kemudian segala macam kebutuhan asupan gizi tercukupi ya. Kemudian saatnya kita saat ini refleksi ya. Dari hasil pembahasan tadi ya, tentang kesejahteraan dirinya dan pemahaman mengenai pengaruh kesejahteraan diri peserta didik terhadap kehidupan ya. Yang pertama, saya memiliki pertanyaan ya. Apakah kalian sudah memelihara kesejahteraan diri masing-masing? Sudah. Alhamdulillah. Yang kedua, apakah kalian mengetahui dampak dari tidak pedulinya terhadap kesejahteraan diri sendiri? Sudah. Apa contohnya? Ketika kita tidak peduli pada diri sendiri. Nah, kita lihat, misalkan kalian ketika upacara, ya, sering kali ketika upacara baru berjalan 10-15 menit, ada 1, 2, 3, bahkan 10 anak yang tidak kuat melakukan upacara pagi dari Senin. Kok pingsan? Ya, adakah di sini yang sering pingsan ketika upacara Senin? Tangan-tangan. Kenapa kok Anda sering pingsan? Apakah sarapan tiap pagi? Tidak. Nah, ini jawabannya ya. Karena pagi tidak sarapan, walhasil akhirnya tuh ya. Kemudian pertanyaan berikutnya Nana. Apakah kalian mengerti setiap emosi yang kalian rasakan? Ngerti ya. Adanya sering emosi di kelas ini. Kapan Anda sering merasa emosi? Oh iya. Jadi mungkin anak-anak di sini banyak yang bandel ya. Akhirnya bendaharanya ketika nagih wakas sering marah-marah. Tapi yakinlah marahnya itu demi kebaikan kelas, ya, bukan karena emosi yang sebenarnya. Ya. Ada lagi yang suka emosi di kelas ini? Alia. Hah? Alia. Jangan ya. Orang yang emosi itu cepat darah tinggi. Ya. Kalau cepat darah tinggi, cepat tua. Ya. Nanti pengaruh terhadap kesehatan. Ya. Tapi kalau orang sabar, tidak emosian, maka hidupnya akan panjang umur. Ya. Berikutnya Nana, apa yang kalian lakukan saat stres? Ya, ya. Ya, saya biasanya kalau sedang stres itu Pak ya, beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Mengambil air wudu, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pak. Dan meminta bantuan pada Allah Subhanahu wa taala untuk cepat menghilangkan stres, Pak. Wah, luar biasa. Jawabannya terus yang terakhir anak-anak, refleksi kita yang terakhir, bagaimana cara mengendalikan emosi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang saya tanya lagi ya. Di sini adakah yang termasuk anak yang emosian di kelas? Ada. Yang terakhir kemarin misalkan kita dengar ada berita dari kelas yang anak yang berantem. Nah ini, siapa tahu? Kemarin ditangkap BK ya, karena sering berantem ya. Nah, tolong ya, ingat-ingat ya, orang yang emosi itu tidak ada keuntungannya. Ya, paham? Nah ya, ketika orang emosi, kamu untung apa rugi? Rugi. Nah, akhirnya kamu dipanggil oleh BK kan? Nah, jadi jangan memperuntukkan hawa nafsu. Emosi itu adalah nafsu yang membawa kepada ketidakbaikan. Kesimpulan kita pada materi hari ini, bagaimana kita bisa menjaga diri kita dengan apa yang pertama tadi adalah menjaga asupan nutrisi, pola makan gizi, dan menjaga istirahat yang cukup, kemudian
tidak terlalu capek. Ya. Kemudian jangan lupa ketika badan kita sehat, kita juga akan memiliki jiwa yang kuat. Untuk apa badan kita sehat, anak-anak? Untuk beribadah. Ya. Sehingga kita bisa beribadah dengan maksimal. Ya. Jangan lupa sebelum tidur, baca doa dulu, kemudian kita setelah kita besok pagi diberikan itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan pembelajaran P5 tentang materi saat ini, yaitu bangunlah jiwa dan raganya ya. Semoga anak-anak mendapatkan manfaat ya, dan hal ini bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kurang lebihnya Pak Hakim mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup, mari kita baca doa kafaratul majlis. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.